Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ada seorang pendeta yang minta diajari oleh Patrice Allegro tentang dogma Maria Immaculata, tapi dia jadi gerasa gerus bukan. Dia masih jadi emosian karena Patrice Allegro belum bersedia untuk mengajar kepada dia tentang dogma Maria Immaculata. Nah, kesempatan ini saya mau mengajar kepada Anda yang ingin belajar dogma Maria Immaculata, terutama dari pertanyaan seorang pendeta yang minta diajar tentang bagaimana dogma Maria Immaculata ini di dalam gereja Katolik ya. Maka mari kita lihat. Saya beri judul dogma Maria tak bernoda, bukan rantai tak berujung, melainkan jembatan keselamatan. Nah, banyak yang salah paham tentang dogma Maria tak bernoda, Immaculata. Sebagian mengira ini memerlukan rantai suci tanpa dosa yang tak berkesudahan. Seolah nenek buyut Maria pun harus kudus sempurna agar Maria kudus. Sebagian lagi menuduh gereja Katolik membuat aturan sesuka hati yang namanya voluntarisme. Kedua tuduhan ini tidak berdasar. Dogma Maria tak bernoda justru lahir dari logika keselamatan yang mendalam. Anda yang baru logikanya bermain di permukaan, tunduk dan dengarkan ajaran gereja, bukan dari otoritarianisme buta. Katekismus jelas menyebut agar Maria dapat memberikan jawaban iman yang bebas terhadap panggilan ilahi, perlu bahwa ia dipenuhi oleh rahmat Allah sepenuhnya. KGK 490. Kata perlu di sini adalah bahasa teologis yang serius, bukan hiperbola. Ya. Nah, mengapa perlu dan bukan sekedar pantas? Ya. Yang pertama, kristologi menjadi pusat. Ajaran tentang Maria selalu lahir dari ajaran tentang Yesus Kristus. Yesus harus sungguh-sungguh manusia, menerima daging dari ibunya, dan sungguh-sungguh Allah yang tidak dapat bersentuhan dengan dosa. Jika daging yang ia terima ternodai oleh dosa, inkarnasi menjadi kontradiksi. Gereja tidak bicara soal kesucian darah secara biologis, melainkan soal kodrat manusia yang utuh dan bersih. Ingat, kodrat manusia. Seperti diingatkan Kardinal Ratzinger, mengabstrasikan iman berarti menghapus ibu. Tanpa Maria yang murni, inkarnasi Yesus tergelincir ke doketisme. Yesus hanya tampak manusia. Yang kedua, tidak ada regress of infinity. Regresi tak terbatas itu tidak ada. Kesucian Maria tidak menuntut leluhur yang sama kudusnya. Kenapa? Karena yang diperlukan hanya satu tubuh manusia yang benar-benar suci untuk Sang Sabda menjadi daging. Maria menerima rahmat Kristus secara proleptik di muka oleh kuasa Allah. Bandingkan KGK 491. Santa Ana, ibunya Maria, tidak perlu dikandung tanpa noda, sebagaimana nenek moyang para kudus lain tetap orang berdosa. Rahmat itu selektif, efisien, dan tepat sasaran. Tuhan bertindak hemat tetapi memadai. Satu rahim yang murni cukup untuk satu penebus. Yang ketiga, menolak Tuhan tukang sulap. Sebagian Protestan berpikir, kalau begitu kenapa tidak langsung Yesus yang dilindungi? Masalahnya, Yesus bukan turun dari langit dengan tubuh siap pakai. Dia lahir dari seorang ibu, mengambil kodrat manusia yang sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Menzet Yesus tanpa Maria yang murni memutuskan tali kemanusiaan itu. Maka bukan sekedar kehendak sewenang-wenang, ini tuntutan inkarnasi yang sejati. Nah, kita perlu juga menghantam asumsi voluntarisme. Gereja suka-suka saja, pokoknya pilih Maria supaya dipuja-puja. Tuduhan bahwa gereja sekedar mengangkat Maria karena ingin mengagungkannya adalah karikatur yang paling keren. Katolik menolak konsep Allah bertindak tanpa alasan. Logos Sang Ilahi adalah rasional, bukan acak random. Voluntarisme yang menekankan kuasa buta lebih sesuai dengan pola pikir nominalis yang ironisnya banyak diwarisi reformasi. Contohnya yang ada maki-maki Patrice Allegro itu. Dogma Maria tak bernoda bukan kemauan gereja, tetapi deduksi dari logika keselamatan. Sang Putra memerlukan kodrat manusia yang suci agar penyelamatan itu nyata, bukan simbolik.
Nah, ada 3 tingkatan kodrat manusia yang menutup jalan buntu Protestan. Kesulitan Protestan sering muncul karena hanya melihat 2 kondisi manusia, prajatuh yang tanpa dosa dan pasca jatuh yang berdosa. Katolik melihat 3 hal. Tanpa dosa belum dimuliakan, Adam dan Hawa sebelum jatuh. Berdosa dan rapuh itu umat manusia setelah kejatuhan, dan dimuliakan dan tak binasa itu kebangkitan Kristus, keadaan surgawi. Hedet mana lebih itu? Maria ada di tingkat pertama secara rahmat, bukan kodrat ilahi. Ingat, tanpa dosa belum dimuliakan. Yesus memasuki dunia bukan dengan kodrat yang jatuh, tetapi kodrat yang murni untuk mengangkat kita ke tingkat ketiga. Tanpa dogma Maria tak bernoda, kristologi kehilangan pijakan. Bagaimana Kristus mewarisi daging tanpa dosa dari ibu yang berdosa? Apakah ini berlebihan, saudara-saudariku yang terkasih maupun terpisah? Tidak. Dogma ini tidak membuat Maria ilahi, tidak meniadakan kebutuhan akan penebusan. Maria tetap diselamatkan oleh Kristus, hanya caranya berbeda. Ia menerima keselamatan lebih dahulu dan secara penuh sejak awal. Itu bukan kemewahan, tetapi efisiensi kasih. Seorang Protestan yang ingin menyangkal dogma ini harus menjawab pertanyaan sederhana namun mematikan. Bagaimana Kristus bisa sungguh manusia, sungguh Allah, dan bebas dosa jika rahim yang melahirkannya tetap terikat oleh dosa? Dogma ini adalah logika kasih, bukan rantai tak berujung. 1 rahim dipersiapkan, 1 putra lahir, 1 dunia diselamatkan. Amin. Roma locuta, causa finita.